Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asrofi, NBI 14620000115. Eh, di video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa aplikasi penunjang tugas akhir, yaitu Mendeley, ChatPDF, dan Humata AI, serta aplikasi PIM-ACE untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester kelas Emerging Teknologi A. Eh, yang pertama adalah saya ingin membahas tentang Mendeley. Mendeley adalah aplikasi dengan buatan AI yang berguna untuk mengelola referensi dan memanajemen dokumen seperti jurnal sebagai referensi tugas akhir. Eh, dengan aplikasi ini kita memungkinkan untuk mengumpulkan, mengelola, dan memberikan referensi seperti jurnal, artikel, dan buku-buku dalam model digital. Selain itu, Mendeley ini digunakan untuk membuat kutipan, daftar pustaka, dan juga mengubah dalam berbagai macam format penulisan. Di sini saya menggunakan Mendeley yang versi desktop. Baik, saya akan membuka. Ini merupakan tampilan dari Mendeley-nya. Halamannya seperti ini. Ini merupakan jurnal yang saya sudah upload. Kemudian saya akan mencoba untuk mendemokan bagaimana cara membuat kutipan jurnal. Yang pertama adalah kita harus siapkan dulu jurnalnya. Di sini saya sudah menyiapkan jurnal dengan judul Analisis Kinerja Sensor pada Robot Pendeteksi Kotoran. Setelah itu kita upload jurnalnya di sini. Jika belum diupload maka di-add saja. Ini kebetulan sudah saya upload. Kemudian setelah itu kita membuka Microsoft Word. Kita new saja. Kemudian eh, yang pertama adalah saya ingin membuat kutipan dari sebuah jurnal. Maka langkah yang pertama kita buka jurnalnya terlebih dahulu. Nah, ini merupakan jurnalnya dengan judul Analisis Kinerja Sensor pada Robot Pendeteksi Kotoran Debu dan Air. Nah, sedikit saya akan bahas tentang kutipan. Kutipan adalah kalau saya menyebutnya adalah kita mengambil sebuah hasil atau teks dari sebuah jurnal sebagai referensi kita. Jadi semisal kita ingin membuat kutipan menggunakan Mendeley, kita harus mengambil sebuah teks atau paragraf yang ingin digunakan, yang ingin diolah, yang ingin dibuat kutipannya. Contohnya adalah sebagai berikut. Saya mengambil ini paragraf cara kerja robot pembersih lantai. Kita copy blok terlebih dahulu, kemudian di copy dan dimasukkan ke dalam Word. Kemudian kita paste dengan mengklik paste. Setelah itu sudah terpastekan. Kemudian yang pertama adalah saya ingin memberikan kutipan di belakang ini, di belakang paragraf ini. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah setelah kita pastekan, kita menuju ke reference. Setelah itu
Di referensi ini adalah insert citation, undo, refresh, export, insert bibliografi, open mainly, yang nantinya akan saya coba satu-satu. Nah, yang pertama adalah setelah itu kita memilih insert citation. Ini didapatkan setelah kita memasang mainly dan juga ekstensi word to mainly. Kemudian kita pilih insert citation. Setelah itu bisa citation. Setelah itu ketik go to mainly. Kemudian kita klik jurnal yang sama dengan yang kita kutip tadi. Ini klik 2 kali. Kemudian kita pilih beberapa menu ini. Ini fungsinya untuk menyelek. Kemudian ini menggeser catatan untuk meng-highlight, mengubah warna, zoom, mengubah ukuran full screen-nya, sinkronkan. Site ini kita akan gunakan sebagai alat untuk memberikan kutipan keterangan di dalam jurnal yang telah kita ambil. Kemudian kita klik site. Nah, bisa dilihat ini adalah jurnal yang menjadi sumber referensi dari paragraf ini. Jurnal yang disusun oleh Hemawangsa dan Kalsum pada tahun 2019. Jadi begitu cara untuk membuat kutipan dari sebuah jurnal. Kemudian setelah itu yang kedua saya akan mencoba untuk membuat itu footer jurnal. Footer jurnal itu apa? Footer jurnal itu adalah uh, penulisan sumber jurnal yang berada di bawah halaman atau biasa kita sebut dengan header dan footer. Header dan footer itu kalau header di atas, kalau footer di bawah halaman begini. Setelah itu kita hilangkan yang tadi, bentuk kutipannya kita hilangkan. Shred sudah. Setelah itu kita menuju ke referensi tadi, terdapat menu yang sama. Kemudian kita mengubah stylenya. Stylenya menggunakan Modern Research Humanity edisi ketiga, not with bibliography. Setelah itu kita insert citation, kemudian go to mainly, kemudian langsung kita pilih ke bagian cite. Ini adalah jurnal yang akan kita tampilkan di dalam footer. Nah, ini sudah tampil. Jadi ini tergantung kita mau mengambilnya dari jurnal mana, paragrafnya, kemudian kita kutip seperti langkah yang pertama tadi. Setelah itu kita masukkan ke dalam footernya sumber dari kutipan yang telah kita buat. Kemudian selesai. Kemudian setelah itu kita akan membuat daftar pustaka. Daftar pustaka itu pasti sudah tahu daftar pustaka itu apa. Sama, keterangan sumber referensi dan juga asalnya dari mana kok bisa digunakan di dalam jurnal. Kalau daftar pustaka itu simple. Caranya itu klik ke reference, setelah itu pilih insert bibliografi. Nah, ini sudah akan terbentuk otomatis daftar pustaka dari paragraf yang telah kita ambil. Baik, sekilas itu adalah penjelasan saya mengenai Mainly, aplikasi penunjang tugas akhir atau pemudah untuk mengerjakan tugas akhir. Yang kedua adalah saya akan menjelaskan tentang chat PDF. Chat PDF. Chat PDF itu
Chat PDF adalah aplikasi yang berguna untuk mengelola jurnal dengan format PDF yang memungkinkan pengeditan, pengunduhan, dan menandatangani PDF. Aplikasi itu juga terkoneksi dengan Word, Excel, dan juga gambar. Halamannya ya seperti web travel pada umumnya, seperti kita menerjemahkan PDF, seperti kita ingin mencari apa di dalam PDF pada website-website yang telah tersedia lainnya. Tetapi di sini hanya bahasa Inggris yang dikenali untuk bahasa pengolahannya. Tampilannya jika dibuka seperti chatbot pada umumnya. Eh, Jika kita mendengar ChatGPT, ya itu persis tampilannya seperti ChatGPT. Baik, kita buka chat, chat PDF. Chat pdf.com ini. Nah, ini halaman awal dari chat PDF. Terdapat button join Discord, post di Twitter, share on Facebook, kemudian halaman untuk mengimport PDF jurnal yang akan kita analisa. Kemudian ada pilihan akun data untuk pelajar, untuk pekerjaan, dan untuk lain-lainnya. Nah, baik. Setelah itu kita akan mengimport jurnal tadi untuk akan kita olah. Baik. Filenya sudah terimport. Dan jika sudah berhasil, maka akan muncul tulisan selamat datang di PDF file Ilkom Jurnal Ilmiah volume 11 nomor bla bla bla. Di sini akan menemukan analisis kita sensor pada rapor deteksi ikutan debu dan air. Jika sudah muncul pesan itu, berarti PDF kita sudah terbaca oleh sistem. Maka tugas kita selanjutnya adalah mencari atau menganalisa apa yang ingin kita ketahui tentang PDF tersebut. Seperti apa jenis sensor, bagaimana cara kerja sensor, apa hasil analisis sensor, dan lain-lainnya. Eh, Contoh pertanyaan yang akan saya tanyakan pada chat PDF ini adalah saya coba apa garis besar yang penting yang terdapat pada jurnal tersebut. Kemudian kita klik enter. Tampilannya ya seperti itu, chat chatbot pada umumnya. Nah, jika sudah di enter, maka sistem akan menggenerate jawaban yang diketahui mengenai pertanyaan kita. Menurut bot ini, ChatPDF ini, jawabannya adalah Jurnal Ilkom volume 11 nomor 1 April 2019 membahas analisis kinerja sensor pada robot pendeteksi kotoran debu dan air. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sebuah robot yang dapat bergerak dan mendeteksi adanya debu atau kotoran yang menempel pada lantai. Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah pada kecepatan dan ketepatan sensor robot dalam mendeteksi debu pada lantai dan pergerakan robot dalam menentukan arah. Penulis juga membahas jenis-jenis sensor yang digunakan, seperti sensor ultrasonik, sensor kelembapan, sensor kelembapan udara, sensor debu. Hasil analisisnya dapat kita jelaskan dalam jurnal ini. Kemudian pertanyaan kedua yang akan saya coba adalah eh, metode. Saya ingin tahu metodenya apa yang ada dalam ini. Metode apa yang digunakan di dalam jurnal tersebut? Kemudian kita enter untuk sistem menggenerate. Jarak beberapa detik, sistem akan memberikan jawaban yang menurutnya sesuai dengan pertanyaan kita. Jawabannya adalah dalam jurnal tersebut, metode digunakan dalam metode perancangan sistem pada bagian sub 231. Penulis menjelaskan blok diagram global yang digunakan dalam penelitian, yang di dalamnya menunjukkan bagaimana sensor-sensor
yang bekerja dalam mendeteksi keberadaan debu dan cairan yang menempel di lantai serta pergerakan robot dalam menentukan arah. Selain itu, penulis juga menjelaskan cara kinerja sensor dan dalam mendeteksi kotoran pada lantai. Baik, jika ingin mengetahui alat-alatnya, maka kita akan coba apa saja alat dan bahan yang digunakan. Nah, langsung tergenerate. Dalam jurnal tersebut terdapat dua jenis alat dan bahan yang digunakan, yaitu perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak software. Berikut daftar alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian. Laptop Lenovo Core i3, robot mendeteksi kotoran debu yang terdiri dari beberapa komponen ini. Kemudian perangkat lunak software yang digunakan dalam penelitian ini adalah Arduino IDE. Semua alat dan bahan tersebut dijelaskan detail pada tabel 1 di halaman kedua jurnal. Eh, Baik, sekilas itu penjelasan saya tentang chat PDF, aplikasi penunjang tugas akhir. Setelah itu, saya akan menuju ke Humata AI. Humata AI. Eh, Humata AI adalah aplikasi yang berguna untuk mengelola jurnal dengan format PDF yang memungkinkan pengeditan, dan juga pengunduhan, penandatangani, ya seperti sama seperti chat PDF ini. Baik, akan saya coba buka dulu. Humata AI, GPT for PDF. Secara garis besar tugasnya fungsinya sama dengan chat PDF. Halamannya seperti ini, halaman file. Sebelumnya saya akan mencoba untuk login agar dapat digunakan. Login ini dengan email yang sudah saya daftarkan kemarin. Coba saya sign up lagi. Srofi, mohon maaf salah email. Sign up. Dan ini merupakan halaman awal dari humata.ai. Alamnya seperti sama seperti website Dropfile. Kemudian saya akan mencoba untuk mengeksekusi jurnal yang telah disiapkan tadi. Kita drop di halaman Humata AI. Kita coba aja di new folder Asrofi gitu. Confirm. Setelah itu kita upload. Kita upload. Buka direktorinya di sini. Dan kita buka PDF-nya. Kita tunggu sampai loadingnya selesai. Jika sudah, maka kita buka, klik open. Halaman Humata AI ini sebetulnya sama chat PDF, cuman di Humata AI ini generatnya itu menampilkan hasil PDF, dan jika sudah kita memberikan pertanyaan, maka di Humata AI-nya ini akan menunjukkan di mana letak jawaban dari pertanyaan kita dengan cara memberikan warna highlight di teks yang sesuai dengan pertanyaan kita. Jadi coba kita coba
Format TIS sendiri ini adalah memiliki keunggulan daripada chat PDF tadi, yaitu jika kita ingin mencari apa yang ingin kita ketahui, maka kita akan diarahkan ke bagian yang akan kita cari dengan teks yang sudah ter-highlight. Coba kita ketikkan, apa yang ingin kita cari adalah sensor. Coba kita sensor. Apa saja sensor yang akan digunakan di dalam jurnal tersebut? Kita klik, kita tunggu proses loadingnya. Nah, ini sama seperti GPT bot untuk ngechat, cuman di sini akan memberikan penjelasan dan juga akan mengarahkan ke halaman yang berisikan tentang bagian yang akan kita cari. Jadi semisal ini halaman 1, page 1, kita klik, kita akan diarahkan di sini. Diarahkan di sensor ini. Pendahuluan, ini kan menjelaskan beberapa sensor yang akan digunakan. Sensor debu, sensor kelembapan, sensor ultrasonik, sensor polisi. Dan halaman, jika kita menghalaman keempat, ini adalah desain rangkaian alat sensor. Sensor posisi, sensor jarak, sensor kelembapan, LCD, sensor debu yang akan digunakan untuk membuat penelitian ini. Dan halaman kelima, ini adalah contoh dari rangkaian sensor yang berupa sistem yang sudah menjadi kesatuan alat robot pembersih lantai atau penyedot debu. Baik. Setelah itu kita mencoba untuk mencari apa ya? Berikan saya tabel pengujian pada penelitian jurnal tersebut. Kemudian kita generate. Nah, ini tabel pengujian adalah sebagai berikut. Tabel 2 pengujian robot kriteria yang terdapat pada halaman 1, halaman 2, halaman 5. Ini halaman tabel pengujiannya. Ada nomor kriteria pengujian sebagai berikut. Ada 5 kriteria. Kriteria untuk yang berdasarkan apa diuji. Kemudian hasil waktu dan juga keterangan. Dan halaman 6 kesimpulannya. Setelah itu sekian untuk demonstrasi humata.ai. Setelah itu saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang Pimeis. Pimeis sendiri ini adalah apa ya? Alat pencarian gambar otomatis. Pencarian gambar otomatis. Dapat mengidentifikasi wajah manusia dalam waktu yang singkat, cepat, dan efisien dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan. Alat pencarian gambar ini mampu mencari dan membandingkan gambar wajah manusia dengan database terbesar yang ada di dunia. Algoritma yang digunakan adalah sangat canggih, sehingga dapat memberikan hasil yang pencarian yang sangat akurat dan efisien, dan yang perlu digarisbawahi adalah secara cepat. Keunggulannya adalah untuk melacak keberadaan seseorang di internet. Misalnya jika kita ingin menemukan seseorang, dalam pencarian itu tidak memiliki informasi yang cukup untuk memperkuat di mana tempat yang ada di orang itu sekarang. Pertama, langkahnya adalah Anda hanya ingin mengunggah foto
yang berisikan wajah yang orang yang akan Anda cari. Kemudian algoritma akan mencocokkan foto dengan database yang tersedia untuk memberikan hasil yang sesuai. Baiklah, untuk demonstrasinya kita menuju ke halaman PIMEYES, pimeyes.ai. Kita buka, kita pilih yang atas sendiri, PIMEYES, Face Recognition, Search Engine, and Research. Nah, setelah ini adalah halaman awalnya. Setelah itu kita harus diwajibkan untuk mengupload foto. Di sini fotonya sudah saya siapkan, yaitu foto Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola. Nah, sekarang bermain di klub Al Nassr. Kemudian kita upload, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Setelah itu kita klik save search dan juga save search. Tidak bisa, kita start saja. Kita start. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini sistem akan mengenali gambar yang telah kita upload yang berisikan tentang wajah seseorang. Ini adalah gambar yang memiliki kemiripan dan bahkan sama persis. Terdapat halamannya, HTTP laptop, ini halaman. Jadi beberapa website yang menyimpan atau menampilkan foto yang sama yang saya upload tadi. Ada banyak. Coba kita sort berdasarkan tanggalnya. Fotonya sama, hasilnya sama, tapi website dari sumbernya berbeda. Jadi PMS ini mempermudah kita untuk mencarikan foto yang memiliki kesamaan yang akan kita cari dengan database yang sangat besar dan memberikan hasil yang sesuai. Baik, sekian presentasi tugas ITS Emerging Technology dari saya, Muhammad Rofi, NPI 14620001115. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.